Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akas 240. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya. Oke, tidak terasa Idul Adha dilewat. Oke, hari ini saya akan mencoba membandingkan pisau dari negeri Cina ke sana ya. Kenapa dengan merek yang sama, tapi menurut saya kualitasnya berbeda ya. Harganya ya nggak jauh beda sih, setahu saya sih sama ya. Tergantung seller aja jualnya semana-semananya ya, seberapa-seberapanya, tergantung itu aja sih sebenarnya. Oke, kita mulai bandingkan dulu ya, kita lihat dulu pisaunya seperti apa. Oke, ini dia pisaunya ya, mereknya sama, Zongyuan ya, mereknya Zongyuan, sama-sama Zongyuan. Nah ini ya, ini Zongyuan profesional, ini juga Zongyuan profesional, sama-sama 9 inch, tapi mempunyai kepanjangan kayaknya beda deh, apa sama, beda dikit ya, menurut saya ini beda dikit sih. Nah kita, nah ya beda ya, padahal sama-sama 9 inch. Sama-sama 9, padahal sama-sama 9 inch ya ini. Oke, kita review satu-satu dulu ya. Ini Zongyuan profesional, modelnya bisa dibilang bullnose ya, kayak bullnose gitu, tapi ini lebih ke kayak, kalau kita lihat di all shop, pisau-pisau Cina tuh rata-rata bentuknya begini ya, pisau-pisau dapur Cina ya. Ini seperti ini. Nah, handle-nya kayu, pin 3, hampir full tang ya. Kita bandingin aja perbedaannya ya. Dan yang satu lagi juga ini mirip cap garpu ya, bentuk bilahnya mirip cap garpu yang stainless, yang gagang kayu ya. Ya atau enggak gagang plastik, gagang pom juga sama kurang lebih. Intinya yang stainless begini cap garpunya, bilahnya, gagangnya ya ini hampir mirip sih, ini hampir mirip ini ya, cap garpu ya. Bisnya Cina rata-rata begitu ya, produk-produk Cina ya. Dan dia bedanya di sini itu bilahnya cuma di sini, pin 3 agak, ini akan kita lanjut perbandingan ya. Oke, lanjut kita mulai bandingin nih. Dari segi ketahanan menurut saya ini lebih oke. Pisau Zongyuan yang ini lebih oke. Kenapa? Saya udah nyoba ini, dibacok-bacokin ke itu ya, ke balok kayu, ke kayu ya, kayu bukan bak, kayu lah, ini ya kayu kering yang keras ya. Ini oke, ketajamannya masih bisa selesai kertas dan tidak terlalu kurang, tidak berkurang secara signifikan ya. Berbeda dengan ini saya belum pernah ngetes, tapi menurut saya juga oke, cuman pas diasah itu beda. Ini keras, yang ini tuh sedikit lembut ya, sedikit lembut. Ini saya asah ya nih, tuh ya, udah saya asah, tuh ya, udah saya asah. Ini juga udah saya asah, cuman ini belum terlalu banyak diasah ya. Matanya juga masih, matanya gini lah. Ini waktu itu saya ngasah pas malam takbiran mendekati Idul Adha, dan itu dicapek-capeknya. Jadi lihat ini mata lebar, tapi yang ini matanya kecil ya, beda ya. Ini baru saya lagi, tapi ini oke. Buat bacok-bacok kayu aman ya. Ini saya belum tes, tapi menurut saya emang lebih keras ini, karena diasahnya juga lebih susah ini daripada ini, padahal satu merek. Di yang ini dari segi bahan kita bahas ya, ini 3CR13 MOV ya, sementara ini sama sih, cuman kenapa nggak tahu kekerasannya beda ya, kekerasannya beda, cara asahnya beda, atau ketajaman juga beda ya. Untuk ketajaman ini sama ini jauh lebih tajam ini ya, lebih ngeri ya, lebih ngeri ini. Oke, dan saya berbandinginnya selain lewat asahan, lewat ini juga nih, ini Honing Tungsten Carbide ya kalau nggak salah namanya.
pokoknya kekerasannya sekitar 80 Hz ya, sekitar 80 Hz. Dan ini sekali satu kali salah aja kosrekannya itu mata udah berbalik. Sementara ini dia adalah 2 sampai 3 kali kesalahan berurutan dia baru berbalik, berkurang tajamannya ya. Kalau ini dia sekali salah udah langsung berbalik pak, padahal nggak ditekan ya. Saya ngerasa ini tuh nggak ditekan, karena kalau ditekan hancur mata pak, karena terlalu keras ya. Ini keras banget, salah dikit langsung hancur ya. Untuk ketajaman ini emang oke banget, enak. Biasanya justru saya lebih suka ini ketimbang ini. Kenapa? Ini lebih enak biasanya. Otomatis ketika kita di lapangan kita nggak perlu repot-repot lama-lama nge-sharpening gitu-gitu. Kenapa? Karena ini tuh lembut, enak. Ya. Ini udah saya asah sampai ini doang ya. Kelihatannya mengkilap ya, padahal ini nggak terlalu mengkilap banget sih. Ini udah saya asah sampai goldfish di atas gold. Habis itu saya asah di marmer, batu marmer ya. Habis di marmer saya stropping aja gitu kan, menggunakan kain jeans yang udah dilangsol. Ada sini ini bekas langsolan pak, ini langsol tuh ya, beda ya sama kain jeans yang belum kena. Ini langsol pak, dan ketajamannya oke banget. Ini juga sama, saya asal di ikain yang sama, tapi ketajamannya kurang ya, menurut saya kurang banget, masih kalah sama ini ini. Tapi kita bahas dari segi kekokohan. Untuk kokoh ini jauh lebih kokoh ya, ini jauh lebih kokoh ya Pak. Ini lebih kokoh, kita lihat ya, tes aja langsung ini keras Pak tuh ya, berbeda dengan yang ini ternyata lembut banget Pak tuh ya, gampang banget. Kalau ini kan keras nih ya, nggak bisa sembarang ya saya. Beda ini tuh ya. Terus dari segi kenyamanan gagang ya, dari segi kenyamanan gagang, ini sama ini yang nyaman mana? Saya lebih milih ini Pak. Gagangnya benar-benar ngepas di tangan dan enak gitu. Mau dorong, mau tarik, ini dorong, mau tarik, ini enak Pak. Dan itu kalau buat saya tangannya pas nih, ini pas banget nih, ngepas ya, ngepas nih, tuh, ini ngepas banget ya. Kalau ini berbeda dengan ini dia terlalu lebar ke sini Pak. Terus kita bisa bandingin lah ya, tuh, kelihatan ya lebarnya lebih lebar ini, dan kurang nyaman sebenarnya kalau kata saya. Ini tuh dia ngepas di sini Pak, ini jadi pas ini megangannya. Nah jadi ini tangan kita ini yang di bagian sini ini udah kena di punggung begini. Kalau ini Pak, tangan kita yang di sini itu dia masih menyentuh keganjel sama handle-nya ini di sini ya nih, jadi kurang nyaman kalau kata saya. Kalau tarik juga kurang ya, karena dia lakukan handle-nya tidak setajam ini. Ini ibaratnya seadanya lah nih. Jadi itu agak riskan ya, ngeri gitu. Kalau licin, wah gawat gitu kan. Jadi itu dari handle juga ini lebih keset daripada ini ya. Saya nggak tahu sih kenapa, apa tujuannya gitu, nggak ngerti saya, tapi jelas ini lebih enak. Untuk ketahanan ini lebih enak. Tadi ini saya udah uji ya, videonya tadi udah saya kirim ya, udah saya kasih lihat ya. Itu sempat viral di grup-grup dan salah satu channel YouTube terkenal juga ya. Itu video saya Pak. Kita tes G ke kayu, udah biasa ulang ini ya. Sebelum oke udah, kita tes di ujungnya aja Ji. Hancur coy.
woi kena keramik, woi udah mengkor. Ya ini kerasnya Ji, kerasnya bukan kaleng-kaleng rasanya Ji. Kertas Ji tadi ujungnya ya. Ini kertas yang masih baru Ji. Dia lo matanya Ji, kuat betul. Saya cuma ngasih testimoni aja, karena kan beliau sellernya saya beli beliau gitu kan, jadi itu testimoninya aja. Oke lanjut, kita langsung tes ketajamannya ya. Untuk dari segi ketajaman ya menurut saya emang ini lebih tajam ya, pendapat saya, tapi ntar bisa dicek ya, kita cek langsung kali ya. Kebetulan ada kertas. Ini dia kertasnya, kita tes langsung ya ke pisau yang ini dulu. Bilangnya ini Zongyuan cap garpu lah gitu ya, mirip cap garpu maksudnya. Ini biasanya belum seintens pisau gacuan saya buat sembelih ya. Terus tajamannya seperti itu. Kita coba yang ini. Ya. Ini masih ya. Dan ini biasanya belum seintens ini sebenarnya. Ini lebih banyak saya asah ketimbang ini. Ya. Tapi ini lebih emang terasa ya. Kalau di saya kerasa banget suaranya, mungkin di kamera kurang kerasa. Ini lebih enak, ini lebih halus, dan untuk feel penyembelihan ini lebih enak sih. Cuman ada beberapa orang guru saya nggak merekomendasikan Zongyuan yang ini untuk sembelih. Saya belum tahu alasannya kenapa. Saya lagi tanya juga belum ada jawaban. Cuman menurut saya enak. Mungkin karena kelenturannya ini, dia lentur ya. Ya kurang lebih sama sih, sama kayak pisau itu bentar ya. Ya ini kurang lebih sama kayak pisau-pisau bacer lainnya ya, agak sedikit lentur seperti ini gacuan saya kemarin udah terjun ya. Dan ya YouTube sekarang udah mulai parah sih. Kemarin saya udah mulai ngupload videonya, jadi kayak ini lah, kira bincang-bincang selepas dilata, dan saya kasih lihat video-videonya dan kena teguran Pak. 2 kali saya upload, 2 kali kena teguran, dan saya nggak bisa ngupload channel lagi selama ngupload video lagi selama 1 minggu ya. Untungnya cuma 1 minggu Pak, jadi sedikit riskan ya kalau YouTube sekarang. Oke, ini dia lebih enak, tapi dia lentur sama lentur atau ini juga lentur sama. Cuman nggak tahu kenapa ada satu guru saya nggak merekomendasikan itu. Ini udah saya pakai ya, ini udah saya asah ulang ya, dan ketajamannya ya lebih cakep ini sebenarnya, lebih cakep ini ya. Ada harga ada kualitas lah ya Pak. Nah itu ya. Kemarin dipakai ini buat menyembeli sapi Bali dan sapi Bima. Sapi Bali dan sapi Bima beda ya. Sapi Bali itu dia masih dicucuk ujungnya, tapi kalau sapi Bima dia enggak. Dia benar-benar kayak cuma dikalungin
atau enggak ditaruh di tanduknya, dan itu yang sangat bahaya, yang itu ya, itu paling bahaya, lebih berbahaya dari Bali. Kenapa? Pertama karena dia liar, kedua dia nggak dicucuk pak. Kita harus bikin brongsong namanya ya, jadi tanduknya kita ikat, kita sambungin ke mulutnya, kita ikat juga ya, jadi pas di tengah-tengah baru tarik, diikat lagi. Itu buat jaga-jaga ya, dan buat pengganti keluh ya, itu harus banget, karena kalau nggak gitu ya lepas pak, susah dikendalikan ya. Nah ini saya pakai nih, dipakai waktu menyembelih sapi Bali dan Bima itu, saya pinjemin ke, kebetulan kan pas saat itu kan saya memberikan pelatihan lah, ibaratnya pelatihan praktek menyembelih kepada ya guru saya dan sohibul kurban ya, sohibul kurban. Jadi mereka tuh menyembelih satu-satu dan kata mereka enak, langsung masuk gitu. Dan saya nggak bisa ngasih videonya di sini ya, nggak bisa, susah. Mungkin pelanggaran lagi pak, kacau. Kata ini enak. Ini sama, biasanya cuman sampai mentok di apa namanya, marmer, cuman hasilnya lebih enak ini ya, beda lah, beda banget ya. Dan ini pasangannya ya, ini nih harus dibawa kemana, ke lapangan juga ya, ini harus nih. Cara pakainya ya begitu, enak ini pak, makin gak kedengeran suaranya ya. Di sini juga sama, hampir gak kedengeran suaranya ya. Oke, kita lanjut bahas yang ini ya, dari segi ketahanan ya. Kita coba ya pakai ini, lebih enak lagi pak. Oke, lanjut kesimpulannya sih, kita rangkum aja ya dari pembahasan panjang kita ini selama 16 menit. Kita rangkum ya. Oke, dari segi ketahanan ini lebih enak, ini lebih enak. Lanjut dari segi ketajaman ini lebih enak. Dari segi handle ini lebih enak ya, tapi buat yang tangan-tangan besar ini enak. Oke, lanjut dari segi kekokohan ini lebih enak. Dari segi keamanan, maksudnya itu keamanan dalam bilah ya, keamanan bilahnya ini lebih enak. Kenapa? Ini dia segini pak, pas ya, dia half tank tapi hampir full tank ya. Kalau ini dia benar-benar half tank dan dia nggak full tank ya. Dan bisa dilihat pak, ini pak, ini ya tuh, dia seperti bolong gitu ya, jadi di dalam itu seperti kopong ya. Berbeda dengan ini yang benar-benar nutup pak, ini benar-benar nutup full ya. Oke, dari segi keamanan tangan si penyembelih ini lebih enak. Seperti yang saya bilang, garis bukannya itu tuh tajam, jadi ketahan ya pak nih tuh. Berbeda dengan ini kalau kita dorong kena ini pasti. Kalau tarik maksudnya enggak sih, ini kalau dorong ya bahaya, kalau tarik mungkin enggak, cuman takutnya lepas pak, karena ini licin, bisa dilihat ya sini nih, pantulan cahayanya beda ya, mana ya, nanti bisa kan. Nah ini pantulan cahayanya beda ya, ini lebih keset. Oke, dari segi diasah ini lebih enak. Selain lembut, ada yang nggak bisa kesel. Selain lembut, dia udah ada matanya tuh, udah dari ujung, dari pangkal ke ujung ya. Mungkin di ujungnya enggak sih, di sini enggak nih, dia belum, masih tebel ya, harus dijadiin mata dulu. Tapi ya kalau buat tarik atau dorong sih nggak masalah seharusnya ya. Karena kita cuma pakai dari sini ya, dari sini ke sini pak, gini. Kurang lebih seperti itu sih yang saya pakai. Nah kalau ini dia di sini tuh ada paksi, di sini tebel nih, di sini masih tebel, jadi kita harus ngasah lagi, dan itu lama banget pak. Karena ini keras, saya ngerasain ngasahnya itu lama, padahal saya ngasahnya pakai batu korundum yang lingkaran itu tau kan, yang donat kayak gitu, pakai diamond plate, pakai amplas, tetap aja lama ini, keras ya, agak keras, dan dia nggak terlalu ngantring ya.
ini nganterin ya kayak gini lah nganterin. Ini kelihatan suaranya kayak lebih kopong, beda dengan ini kayak lebih kokoh ya. Oke, dari segi greges ini lebih greges, ini lebih oke tajamnya ya, ketajaman ini lebih oke daripada ini. Lanjut apalagi desain, ini saya lebih suka ini sih kalau desain, mirip cap garpu yang gagang kayu ya, atau enggak yang pom sama lah kurang lebih. Ini desain saya kurang suka, bener-bener kayak pisau Cina banget ya, kayak pisau Cina banget. Mungkin untuk menyembelih kambing, sapi kecil mereka bisa ya, bisa. Ini bukan masalah kita bisa pisau pendek atau pisau panjang ya, ini masalah dari ketahanan kekokohan pisaunya pak. Karena ngeri juga ya kita pakai sapi besar pakai pisau seperti ini tuh ngeri pak. Riskannya ya patah atau enggak copot atau enggak bengkok, jadi dia meleot pisaunya. Untuk pisau-pisau sapi besar ya saya lebih rekomendasi pakai pisau yang udah terjamin aja, kayak ini pasador ya, ini bisa tarik buat sapi besar ya. Sapi kecil mah ya ini dorong aja, dorong udah. Jadi kepala tuh jangan begini pak, kepala sapinya ya, tapi didongakin ke atas ini, itu lebih enak pak buat dorong ya. Kalau buat tarik agak miringin dikit, jadi ini kan begini kalau buat dorong, kalau buat tarik mungkin seperti ini pak. Dan itu urat-uratnya udah kencang, tinggal tarik. Itu pakai pisau-pisau kecil juga bisa itu kalau begitu ya. Yang penting pemegang kepalanya itu benar-benar jago ya, benar-benar jam terbangnya udah tinggi ya, itu udah enak banget. Yang penting dia nggak lengah ya. Ke atas lagi sekarang ini ya. Beda ya. Tapi bagi yang mau ngasah, mau motong sapi besar, tetap mau kekeh pakai pisau ini, saya sih saranin pakai yang ini gitu pak. Ini tinggal dipakein karet aja nih pak, karet ya, karet ini biasa dihilangin apa namanya tadi ya, ininya lah, ini dihilangin, ininya dijadiin mata, pokoknya dari ujung ke ujung dijadiin mata, baru tarik, pakai buat tarik ya. Sedapnya lebih enak, lebih kokoh ya. Ini lebih kokoh, lebih pas ya memang ini ya, sebenarnya gitu sih. Oke dah, itu aja sih yang mau saya review. Nanti video selanjutnya saya akan mereview ini ya nih, Oning kecil yang super mantap bisa saya bilang. Oke, mungkin cukup sekian ya video kita kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.